Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Merchannel. Marilah kita ikuti jurnal tentang kapan pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah memastikan gaji ke-13 diberikan tahun ini kepada pegawai negeri sipil, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, nomor 11 tahun 2025. Dalam PP nomor 11 tahun 2025, dijelaskan bahwa komponen gaji ke-13 PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai, TPP, di pemerintah daerah. Lalu, kapan gaji ke-13 PNS cair? Dikutip dari Kompas.com, Selasa, 11 Maret 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji ke-13 aparatur sipil negara, ASN, hingga TNI Polri akan dibayarkan pada Juni 2025. Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025, kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Prabowo merincikan besaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, Hakim, TNI Polri, hingga pensiunan. Bagi ASN daerah, diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiunan bulanan, jelasnya. Ia juga memastikan tunjangan kinerja yang dibayarkan sebesar 100%. Tunjangan kinerja itu 100% pemberiannya, ujar dia. Selaras dengan pasal 15 PP nomor 11 tahun 2025. Disebutkan, gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Pencairan pada Juni 2025 menimbang dimulainya tahun ajaran baru bagi para siswa-siswi. Sehingga, diharapkan cairnya gaji ke-13 PNS dapat meringankan para ASN atau PNS yang harus membiayai sekolah putra-putrinya. Namun, jika gaji ke-13 PNS belum dapat dibayarkan pada awal Juni 2025, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juni 2025. Dalam PP nomor 11 tahun 2025, besaran gaji ke-13 PNS didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2025. Sementara, penghasilan tiap PNS berbeda-beda, karena adanya perbedaan tunjangan kinerja di setiap instansi. Perbedaan penghasilan gaji ke-13 PNS ini juga bergantung pada tingkatan golongan yang dijabatnya. Untuk gaji pokok PNS semua sama, di mana besarannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah, PP, nomor 5 tahun 2024. Sehingga, setidaknya kita bisa memperkirakan besaran gaji ke-13 PNS berdasarkan gaji pokok yang belum ditambah tunjangan. Berikut rinciannya, PP nomor 11 tahun 2025 terkait THR dan gaji ke-13 golongan 1. Golongan 1A, Rp1.685.700 sampai dengan Rp2.522.600. Golongan 1B, Rp1.840.800 sampai dengan Rp2.670.700. Golongan 1C, Rp1.918.700 sampai dengan Rp2.783.700. Golongan 1D, Rp1.999.900 sampai dengan Rp2.901.400. Golongan 2. Golongan 2A, Rp2.184.000 sampai dengan Rp3.643.400. Golongan 2B, Rp2.385.000 sampai dengan Rp3.797.500. Golongan 2C, Rp2.485.900 sampai dengan Rp3.958.200. Golongan 2D, Rp2.591.100 sampai dengan Rp4.125.600. Golongan 3. Golongan 3A, Rp2.785.700 sampai dengan Rp4.575.200. Golongan 3B, Rp2.903.600 sampai dengan Rp4.768.800. Golongan 3C, Rp3.026.400 sampai dengan Rp4.970.500. Golongan 3D, Rp3.154.400 sampai dengan Rp5.180.700. Golongan 4. Golongan 4A, Rp3.287.800 sampai dengan Rp5.399.900. Golongan 4B, Rp3.426.900 sampai dengan Rp5.628.300. Golongan 4C, Rp3.571.900 sampai dengan Rp5.866.400. Golongan 4D, Rp3.723.000 sampai dengan Rp6.114.500. Golongan 4E,
Rp3.880.400 sampai dengan Rp6.373.200. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut gaji ke-13 dan 14 tetap cair 2025, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2025 terkait gaji ke-13 besarannya sebesar gaji yang diterima bulan Mei 2025. Ketawanya mana? Yang sini mana? Totalitas mana? Tempat kami serahkan pada Pak Kon. Terima kasih, Pak Mas. Sebelum bubar dan nyoto, bagi yang baru saja hadir atau belum begitu lama informasi. Jadi tadi tanggal 30 ternyata 31 Mei, 31 Mei, jam 6.45 mulai senam. Panjenengan bisa toto-toto selengkapnya. Dilanjutkan acara tasyakuran ulang tahun di Pendapi Gede. Seragam uniformnya sama seperti ini, merah strip putih strip merah. Itu saja penajamannya. Dengan demikian hadir hari ini sekitar 100. Kota kami dari panitia menyediakan untuk konsumsi 250. 250 sehingga yang hari ini tidak hadir, jawil supaya hadir. Terima kasih. Bubar, jalan kembali menuju ke kantin. Terima kasih. Selamat berjumpa para pemirsa. Demikian jurnal kami dari Dimmer Channel tentang kapan pencairan gaji ke-13 untuk aparatur dan para pensiunan. Demikian para pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak siaran ini. Jangan lupa ya, kasih komentar, tekan tombol like dan tombol subscribe. Selamat beraktivitas. Merujuk pada PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Aparatur negara dan para penerima pensiunan janda duda dan penerima tunjangan tahun 2025 akan diterimakan sebesar gaji yang diterima pada bulan Mei. Jadi besaran gaji telah diterimakan pada bulan Mei tanpa kita akan potongan. Oke, para pemirsa, mari kita ikuti ya jurnal ini sampai selesai nanti. Sementara ini para pensiunan PNS Banyuwangi dan melaksanakan senam kebugaran jasmani halaman Dinas Kesehatan Kota Surakarta di Balai Kota Surakarta, Jalan Jenderal nomor 2. Oke, selamat mengikuti sampai nanti ya para pemirsa. Selamat beraktivitas. Kabel kan kabel pensiunan, punya itu masalahnya. Lagi. Oh, jangan apa-apa ini. Pensiunan. Biasa hilang.
lagi pokok masalah panen pagi Pensiunan Gamer Channel.